Di balik kisah besar Nabi Musa alaihissalam, berdiri seorang nabi lain yang jarang disorot, namun memiliki peran yang sangat agung. Ia adalah saudara, pendamping, penenang, dan penjaga umat. Dialah Nabi Harun alaihissalam. Allah memilih Nabi Harun bukan tanpa alasan. Ia bukan hanya saudara kandung Nabi Musa, tetapi juga penyempurna misi dakwah, penopang di saat berat, dan penyejuk di tengah amarah manusia. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. Jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Kuatkanlah dengannya punggungku. Quran Surat Taha ayat 29 dan 31. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa menghadapi Fir'aun, penguasa paling zalim di zamannya, Nabi Musa menyadari satu hal, dakwah besar tidak bisa dipikul sendirian. Maka Nabi Musa berdoa, وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي. Allah mengabulkan doa itu. Dan sejak saat itu dua saudara diutus untuk menghadapi kezaliman terbesar dalam sejarah manusia. Para ulama tafsir menjelaskan, jika Nabi Musa dikenal tegas dan kuat, maka Nabi Harun dikenal lembut, fasih berbicara, dan menenangkan hati manusia. Allah berfirman, "Wa akhiya Harunu huwa afsahu minnya lisanan." Saudaraku, Harun lebih fasih lisannya dariku. Quran Surat Al-Qasas ayat 34. Inilah sunnatullah dalam dakwah. Kekuatan harus disertai kelembutan, ketegasan harus ditemani hikmah. Al-Quran secara jelas menyebut bahwa Nabi Musa memiliki kesulitan dalam berbicara. Bukan bisu tetapi tidak fasih, terhambat lisannya, atau gagap. Doa Nabi Musa, قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ayat ini tegas menunjukkan Nabi Musa mengalami uqdah min lisanihi, ikatan atau kesulitan pada lidah. Artinya, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Taha ayat 25 dan 28. Pengakuan Nabi Musa sendiri, wa akhiya Harunu huwa afsahu minni lisan, dan saudaraku Harun lebih fasih lidahnya dariku. Quran Surat Al-Qasas ayat 34. Ini pengakuan langsung dari Nabi Musa bahwa Nabi Harun lebih lancar dalam berbicara. Riwayat sebab Nabi Musa menjadi gagap, tafsir dan sejarah. Saat Nabi Musa kecil dan berada di istana Fir'aun, ia pernah menarik janggut Fir'aun. Fir'aun marah dan menganggap Nabi Musa berbahaya. Untuk menguji apakah Nabi Musa sadar atau tidak, Fir'aun letakkan bara api dan permata. Malaikat Jibril mengarahkan tangan Nabi Musa mengambil bara api. Nabi Musa mengambil bara itu, memasukkan ke dalam mulutnya, melukai lidahnya, sehingga ia mengalami gangguan bicara. Riwayat ini tidak berasal dari hadis sahih, melainkan riwayat tafsir sejarah. Boleh diceritakan sebagai kisah, tidak boleh dijadikan akidah. Nabi Musa dan Nabi Harun berdiri di hadapan Fir'aun. Dua manusia lemah di hadapan kekuasaan dunia. Namun Allah bersama mereka. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Bahkan kepada tirani Allah tetap memerintahkan adab dan kelembutan, namun Fir'aun menolak. Ia sombong, ia mendustakan, hingga akhirnya Allah membinasakannya dan menyelamatkan Bani Israel. Para ulama menyimpulkan, dakwah tidak bergantung pada suara indah tapi kebenaran. Kekurangan fisik bukan penghalang kemuliaan. Allah sengaja mengutus Nabi Musa, tegas, dan Nabi Harun, fasih, sebagai satu tim. Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi besar, Rasul Ulul Azmi, berbicara dengan Allah secara langsung. Bukan manusia sempurna secara fisik, namun sempurna dalam ketaatan dan keberanian. Ini bukti bahwa Allah tidak memilih yang paling fasih, tetapi yang paling taat. Setelah Fir'aun tenggelam, Nabi Musa meninggalkan kaumnya untuk bermunajat di Bukit Thur. Sebelum pergi, Nabi Musa berkata kepada Nabi Harun,
Gantikanlah aku memimpin kaumku dan perbaikilah mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 142. Inilah ujian terberat Nabi Harun, memimpin kaum yang keras kepala, kaum yang baru saja diselamatkan, namun mudah tergelincir. Di saat Nabi Musa pergi, Bani Israel tergoda. Mereka menyembah anak sapi emas buatan Samiri. Nabi Harun berusaha mencegah. Ia menasihati, ia memperingatkan. وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian sedang diuji dengannya. Quran Surat Taha ayat 90. Namun mereka menolak Nabi Harun memilih menjaga persatuan, bukan dengan membiarkan kesyirikan, tetapi dengan menahan diri dari pertumpahan darah, menunggu Nabi Musa kembali. Para ulama menjelaskan, Nabi Harun tidak rida dengan penyembahan anak sapi, tetapi Nabi Harun memilih mudarat yang lebih ringan. Nabi Harun wafat sebelum Nabi Musa. Dalam riwayat sejarah Islam, beliau wafat di wilayah Gunung Hur menurut sebagian ulama, dan wafat dalam keadaan seorang nabi yang menjaga amanah hingga akhir hayatnya. Ia wafat tanpa kekuasaan dunia, tanpa istana. Namun namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran, wa kana 'inda lillahi wajihan. Dan ia adalah seorang yang mulia di sisi Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 69. Nabi Harun alaihissalam mengajarkan kita bahwa tidak semua pahlawan berdiri di depan, tidak semua pemimpin harus paling keras, dan tidak semua kemenangan diraih dengan kemarahan. Kadang, kelembutan adalah kekuatan terbesar. Demikianlah kisah Nabi Harun alaihissalam, pendamping para rasul, penjaga umat, dan bukti bahwa Allah memuliakan orang-orang yang sabar dan amanah